Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini ialah prediksi terhadap Jokowi pasca Oktober 2024. Sesuai ketatanegaraan kita tentang jabatan presiden, tanggal 20 Oktober 2024 adalah peralihan jabatan Presiden Jokowi ke presiden terpilih. Banyak spekulasi beredar di kalangan masyarakat sipil, seperti para analis politik, para analis hukum tata negara, para analis ekonomi, para guru besar berbagai perguruan tinggi, para aktivis demokrasi, bahwa peralihan jabatan presiden ke presiden terpilih tidak akan berlangsung mulus. Juga eksistensi Jokowi pasca peralihan tersebut akan mengalami nasib buruk, walaupun presiden dan wakil presiden terpilih adalah hasil dari dukungan maksimalnya. Spekulasi yang pertama muncul karena hasil pemilu Pilpres ditengarai penuh dengan kecurangan, brutal, dan keberpihakan kekuasaan pada pasangan 02, yaitu Prabowo Gibran. Tentang itu masih riuh berlangsung di Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini keputusan Mahkamah Konstitusi belum ditetapkan. Diperkirakan oleh banyak pihak bahwa keputusan dan ketetapan Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya, akan memantik kerusuhan dan demonstrasi dari masing-masing pendukung pasangan calon. Ini berakibat terganggunya proses peralihan jabatan presiden pada 20 Oktober 2024 akan datang. Spekulasi yang kedua ialah nasib buruk yang akan dialami Jokowi pasca 20 Oktober 2024. Alasan yang mengemuka adalah Jokowi telah kehilangan kekuasaannya secara formal atau konstitusional. Kekuasaan sepenuhnya sudah ada pada presiden yang baru dilantik. Dan saat itu Jokowi tidak diperlukan lagi keberadaannya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Alasan berikutnya, Jokowi tidak memiliki kekuatan politik, baik di parlemen atau di pemerintahan, karena Jokowi bukan ketua partai politik. Dan sampai saat ini, tanda-tanda Jokowi menjadi ketua partai politik besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra belum tampak. Ada spekulasi berkembang kuat Jokowi menjadi ketua partai PSI.
Partai ini tentu saja tidak signifikan bagi Jokowi untuk membangun kekuatan politik yang diperhitungkan, terlebih untuk melindunginya dari sergapan politik yang dilakukan partai politik besar pun oleh pemerintahan yang baru. Andai kata Prabowo Gibran adalah penerus Jokowi Ma'ruf Amin dan telah diperjuangkannya untuk menang, tidak serta-merta Prabowo masih memperhitungkan kekuatan Jokowi. Semua para analis telah memperhitungkan secara spekulatif bahwa selesai pelantikan, saat itu juga Prabowo meninggalkan Jokowi. Semua kekuatan Jokowi akan dipreteli Prabowo secara sistematis. Selain Prabowo, partai-partai pendukungnya seperti Gerindra, Golkar, dan PAN juga akan menjaga jarak politik dengan Jokowi yang tidak punya kuasa apapun lagi. Partai-partai tersebut merasa tidak membutuhkan Jokowi lagi untuk kepentingan partainya masing-masing. Bahkan spekulasi lebih jauh, para analis menjelaskan besar kemungkinan Jokowi akan dijadikan kambing hitam atas berbagai kesalahan pengelolaan negara selama pemerintahannya, termasuk mega korupsi yang berlangsung selama pemerintahannya. Tanda-tanda ke arah itu mulai terkuak satu demi satu yang melibatkan keluarganya dan anak-anaknya. Jadi, sangat terbuka peluang Jokowi akan diseret ke ranah pidana dan masuk penjara. Saudara, begitulah berbagai spekulasi berkembang pasca pemilu 2 bulan terakhir ini dan akan terus bergulir pasca 20 Oktober 2024 di mana presiden baru telah berkuasa. Saudara sekalian, demikianlah narasi yang berkembang berdasarkan analisa spekulatif nasib Jokowi pasca 20 Oktober 2024. Bagaimana menurut Anda? Tolong ketik di kolom komentar ya. Demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video konten berikutnya. Terima kasih.